Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala rasulahu bilhuda wa dinil haqqu liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Hanya kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada Nabi Muhammad kita bersolawat. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi kelompok kami yang berjudul Koperasi Syariah. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tasrif, mahasiswa program 18, jurusan Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan aktivitas usaha yang bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan, dan investasi berdasarkan penerapan sistem bagi hasil atau syariah. Menurut pasal 1 Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009, koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan pokok, sesuai dengan pola bagi hasil, syariah, dan investasi. Para ahli juga telah menjelaskan tentang pengertian koperasi syariah antara lain: 1. Menurut Ahmad Ifham, pengertian koperasi syariah adalah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tidak mengandung riba. Menurut Soemitra, poin kedua, arti koperasi syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil guna menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Poin ketiga, menurut Nur Es-Bukhari, pengertian koperasi syariah adalah jenis koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah merupakan koperasi yang usaha-usahanya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Maka apabila koperasi syariah memiliki unit usaha produktif seperti simpan pinjam, maka koperasi syariah tidak dibenarkan berusaha dalam bidang-bidang yang mengandung unsur-unsur riba, masyir, dan khorar. Di samping itu, koperasi syariah boleh melakukan transaksi-transaksi yang merupakan keturunan-keturunan atau derivatif dari unsur-unsur tersebut, sebagaimana juga berlaku bagi lembaga keuangan syariah lainnya. Selanjutnya, saya Syifa Suud akan membacakan mengenai fungsi dan tujuan koperasi syariah. Adapun fungsi koperasi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu mengembangkan dan mewujudkan sistem ekonomi nasional dengan mengutamakan ekonomi kerakyatan dan asas kekeluargaan. Yang kedua, membantu membangun keahlian para anggota maupun masyarakat luas agar lebih sejahtera keadaan sosial ekonominya. Yang ketiga, mengembangkan kualitas sumber para anggota yang terlibat agar bisa lebih konsekuen, konsisten, amanah, profesional saat menerapkan nilai-nilai syariah Islam. Yang keempat, sebagai penghubung dua pihak, yaitu penyedia dana dan yang memakai dana, agar dana yang dipinjam bisa lebih optimal dimanfaatkan. Dan tujuan didirikannya koperasi syariah yaitu untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas, serta membantu membentuk perekonomian Indonesia berdasarkan penerapan dari nilai-nilai yang diajarkan Islam. Selanjutnya, saya Karmila, NIM 2051200002. Landasan Hukum Koperasi Syariah. Landasan hukum koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya, yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri dan terdapat pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanul 'alal birri wat taqwa
ولا تعانوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait koperasi syariah diantaranya: pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Kedua, Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 323/BH- KWK 12-V-1999 tanggal 24 Mei 1999. Ketiga, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M KUKM-9/2004 tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Keempat, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 35/2/KUKM-10/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah. Landasan hukum lain yang juga dijadikan sebagai rujukan koperasi syariah, di antaranya yang pertama, Pasal 1320 Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian. Yang kedua, Pasal 1243 Hukum Perdata tentang penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama terkait dengan penyelesaian sengketa. Yang keempat, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 2 Tahun 2000 tentang tabungan. Yang kelima, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang deposito. Yang keenam, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 8 Tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah. Yang ketujuh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.